Satu orang masuk ya. Sudah Pak. Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini hari Selasa tanggal 25 November 2025, kelompok 8 yang beranggotakan Herlinda, Putri Rahma, dan Ahmad Ihlas Surgatia akan mempresentasikan terkait dengan judul makalah analisis forecasting Arima Indonesia. Oke, sebelum kelompok 8 memulai presentasi, marilah kita berdoa. Berdoa kita, doa ya, berdoa selesai, silakan kepada kelompok 8 untuk memaparkan presentasinya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syarifudin selaku mata kuliah ekonomi kedua. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan membawakan pembahasan mengenai analisis forecasting Arima Indo. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini adalah membantu proyek variabel ekonomi untuk keputusan strategis. Terus Arima digunakan karena mampu menentukan pola historis tanpa variabel tambahan. Perkembangan data kompleks untuk beberapa lanjutan seperti Arima dan Arima. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana konsep dan tahapan Arima diterapkan dalam forecasting. Yang kedua, bagaimana Arima dan Arima meningkatkan akurasi prediksi. Yang ketiga, bagaimana menangani heteroskedastisitas dan mengevaluasi model ekonomi. Kemudian tujuan penulisannya yaitu untuk memahami prinsip dasar metode Arima dan menganalisis model lanjutan untuk data musiman dan data dengan variabel eksternal. Mengevaluasi praktik forecasting untuk keputusan ekonomi nasional. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar dan tahapan forecasting. Arima merupakan metode peramalan yang mengombinasikan unsur progresif atau AR, differencing atau integrasi, dan moving average. Dalam notasi Arima, PDQ, P menunjukkan jumlah lak pada komponen progresif, D menunjukkan jumlah proses differencing untuk mencapai stasionaritas, dan Q menunjukkan jumlah lak pada komponen moving average. Terus tahapan analisis Arima terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama identifikasi model, yaitu menentukan ordinal B, D, dan Q dengan Polygraphic Autocorrelation Function atau ACF dan Partial Autocorrelation Function. Yang kedua, estimasi parameter, di mana parameter KR dan NA diestimasi menggunakan metode maximum likelihood. Yang ketiga, diagnostik model, dilakukan dengan uji untuk memastikan residual tidak memiliki autokorelasi dan berdistribusi angka. Selanjutnya adalah metode Book-Jaskin. Metode ini adalah cara untuk membuat model peramalan dan tenggang waktu, terutama menggunakan Arima. Ramalan ini sering dipakai untuk memprediksi hal-hal yang berubah seiring waktu, seperti harga, penjualan, atau nilai tukar. Nah, untuk menentukan agar hasil ramalan bagus, ada beberapa langkah penting yang seperti dijelaskan Dinda tadi.
sebelum membuat model dan setelah itu dicek dulu supaya stabil, tidak ada perubahan pola yang ekstrim atau stasioner. Biasanya dicek pada uji ADF atau KPSS dan kadang data di log atau di tracing jadi lebih stabil. Tujuannya itu memastikan data cocok untuk model anima. Untuk menentukan model anima yang PDI tadi itu dilihat dari grafik ACF dan PACF untuk menentukan bagian AR, MA dan D, itu PDI tadi. Lanjut, ini ada model Sanima. Model Sanima ini biasanya cocok untuk data yang memiliki pola musiman. Contohnya itu ketika harga naik menjelang Ramadan, penjualan di saat akhir tahun. Nah, Sanima ini menambahkan faktor musiman ke anima. Ya, kalau anima itu kan PDI. Kalau Sanima ini ditambah ada variabel musimannya yaitu ditambahkan dengan huruf S. Jadi PDI S. S itu biasanya misalnya itu 12 bulan gitu. Selanjutnya ada model Animax. Animax ini cocok untuk data yang dipengaruhi oleh faktor uang. Yang biasanya itu ditambah oleh variabel eksternal, contohnya itu seperti prediksi impor mempengaruhi kurs dolar dan harga minyak. Tiga faktor penyebab model ini lebih stabil dan akurat. Selanjutnya yang berikutnya itu ada penerapan metode kedestinitas dan non-linearitas serta evaluasi model dalam praktik peramalan ekonomi nasional. Salah satu kelemahan AIMA adalah asumsinya terhadap variasi residual yang konstan atau harus dalam kenyataannya, data ekonomi seperti harga saham atau nilai tukar seringkali memiliki volatilitas tinggi yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hal ini, model ARIMA dapat digabungkan dengan model generalis, autoregresif, kondisional, heteroskedasticity atau disingkat GAR. Sari 2024 membuktikan bahwa kombinasi ARIMA GAR mampu meningkatkan ketepatan prediksi kurs rupiah terhadap dolar AS dibanding ARIMA biasa. Model ini dapat memprediksi fluktuasi ekstrim dengan lebih baik karena mengakomodasi perubahan variasi residual. Selain itu, penelitian Rahman 2003 dalam jurnal ekonomi terapan menunjukkan bahwa ARIMA GAR cocok diterapkan untuk data harga minyak dunia karena pola volatilitasnya sangat tinggi dan tidak linear. Dengan demikian, model gabungan ini lebih realistis menggambarkan dinamika pasar yang sering tidak stabil. Model non-linear lain seperti threshold ARIMA, Delmoro ARIMA, dan smooth transition ARIMA atau STARIMA juga mulai dikembangkan untuk menangkap pola perubahan mendadak akibat kebijakan ekonomi atau gejolak pasar, walaupun masih jarang digunakan di Indonesia. Pendekatan ini mulai diaplikasikan dalam riset akademik karena sifatnya fleksibel terhadap perubahan struktur data. Evaluasi model ramalan bertujuan untuk memastikan model yang baik mampu merepresentasikan pola data secara akurat. Evaluasi yang sering digunakan antara lain mean square error, RSS, mean absolute error, MAE,
dan rate absolut percentage error nilai kesalahan di bawah 10% menandakan ramalan sangat baik. Dalam konteks ekonomi nasional, model ARIMA telah banyak digunakan di berbagai sektor. Di bidang energi, model ini digunakan untuk meramalkan konsumsi listrik nasional oleh PLN. Di sektor pertanian, ARIMA digunakan untuk memprediksi harga beras dan cabai guna mengantisipasi inflasi pangan. Sedangkan di sektor keuangan, ARIMA juga banyak dimanfaatkan untuk memperkirakan volatilitas indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk diadaptasi pada berbagai jenis data dan sektor ekonomi tanpa harus memasukkan banyak variabel eksternal. Oleh karena itu, ARIMA sering dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan moneter jangka pendek oleh Bank Indonesia, terutama untuk memantau arah inflasi dan kestabilan harga. Dengan demikian, model ARIMA dan variannya bukan sekedar alat statistik, melainkan juga sarana strategis dalam perencanaan ekonomi nasional yang berbasis data empiris dan pengambilan keputusan yang rasional. Terakhir itu adalah kesimpulan yang pertama, metode model ARIMA merupakan metode peramalan dari waktu yang kuat, fleksibel, dan telah terbukti mampu digunakan dalam berbagai bidang ekonomi. Pengembangannya menjadi SARIMA dan ARIMAX memungkinkan metode ini menangani data yang memiliki pola musiman maupun pengaruh eksternal. Yang kedua, dalam penerapannya, uji diagnostik dan evaluasi seperti AIC, BIC, RMSE, dan MAPE sangat penting agar model yang digunakan benar efisien dan akurat. Penggabungan ARIMA dengan model lain seperti GAN juga mampu meningkatkan kualitas prediksi pada data dengan volatilitas. Yang ketiga, secara umum, forecasting ARIMA lanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional yang berbasis data dan analisis ilmiah. Dengan penerapan yang tepat, metode ini dapat membantu meminimalkan ketidakpastian ekonomi dan memberikan arah kebijakan yang lebih terukur. Ya, sekian presentasi dari Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain. Kembali kalau pertanyaan, saya ingin mengakses satu-satu ya untuk presensi. Yang pertama, Elvita. Hadir Pak. Yang kedua, Sri Rahma. Yang ketiga, Amanda. Ahmad Irasul. Aulia Nadia. Elma. Farida. Yulia Sari. Erlina. Erlina. Dina Lisa. Nah, gitu ya. Suratnya usul ya. Afifah. Laili. Maudi. Mariatul. Muhammad. Rizka. Muhammad Hanif. Hadir Pak. Muhammad Rayhan. Muhammad Rizki. Muhammad Sultan. Najwa. Nur Aizah. Nur Faizah. Rahmat. Raudatul Jannah. Sayyid Abu Ja'far Al-Mansur. Ada kabar di sini apa? Ada kabar. Sinti Emi. Hanif. Terakhir Sinti saya. Berarti berdua ya. Satu sakit, mohon sholat menyusul, dan satu tanpa kabar. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain menghadapi kelompok lain. Ini jelas semua Pak. Jelas semua.
Ya langsung. Oke, mahasiswanya 30 ya, yang tidak habis, akumulatif sampai keterangan isi 20 kasus. Bagi yang pertanyaan, silakan atau silakan kembalikan dari kelompok rapat. Sudah kedua nanti berikan materi. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya dulu yang bertanya. Contoh studi kasus dari analisis forecasting Arimalan ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Sudah.
untuk jenis dan format itu apa ya, untuk jenis data apa, Baru apa? Menunggu Ibana. oh ini ya tadi itu dia tentang sesatino ada itu lebih cocok pakai jenis data apa. Apa aja? Apa itu nih? Ya, silakan. Misalnya, sebuah tulisan e-commerce menggunakan Arima atau lebih spesifik Sarma untuk alamatkan permintaan penggunaan. Kemudian data penjualan mereka biasanya menunjukkan kenaikan dari pertumbuhan perusahaan dan juga memiliki pola musiman yang sangat jelas. Penjualan selalu melonjak tinggi bulan Ramadan dan akhir tahun. Dan modal Sarma tersebut yaitu PDQ kali PDQ ST, perusahaan dapat menguraikan dana penjualan menjadi komponen-komponen utama, yaitu tren atau peningkatan stabil, keberuntungan atau lonjakan tahunan, dan yang ketiga residual atau fluktuasi acak. Dengan memprediksi nilai-nilai komponen ini, perusahaan dapat menentukan perkiraan penjualan untuk 3 hingga 6 bulan ke depan. Terus manfaatnya sangat krusial. Jika prediksi menunjukkan lonjakan permintaan pada 2 bulan mendatang, manajemen gudang dan rantai masuk segera bersiap untuk menambah stok barang. Para staff
penerimaan sementara dan mengalokasikan anggaran pemasaran yang lebih besar sehingga menghindari kehabisan stok atau stok out yang berpotensi merugikan miliaran rupiah. Tadi pertanyaan model Sarima dengan animax ini digunakannya pada data seperti apa ya? Nah, yang Sarima tadi itu cocok untuk data yang berpola musiman kayak misal kita hendak mengetahui data penjualan tentunya ada data yang belum dipengaruhi oleh apapun. Misalnya tadi kita untuk mengetahui data penjualan kita itu tuh misalnya ada faktor musiman, misalnya ada kita mau menerapkan iklan nih. Nah misalnya itu masukkan tadi rumusan itu ada PDI, itu PDI lagi, itu PDI. PDI yang pertama itu untuk komponen non musiman. PDI yang kedua itu untuk komponen musiman. Habis itu ada S itu periode musiman misalnya dalam 12 bulan jadi kita mengetahui datanya. Jadi intinya Sarima itu digunakan pada data yang ada pola musiman. Sedangkan model animax itu digunakan ketika kita itu yakin ada variabel lain yang mempengaruhi data kita tersebut seperti harga BBM mempengaruhi inflasi. Nah jadi kita mengetahui data inflasi nih saya yakin ada yang mempengaruhi yaitu BBM tadi. Nah itu menggunakan model animax. Jadi kita tuh ada variabel eksternal sebagai penyebabnya kayak itu penyebab meningkatnya atau menurunnya. Nah itu ada di sana. Ya, silakan. Bagaimana? Misalnya nih, ada sebuah perusahaan e-commerce menggunakan animax atau spesifik Sarima untuk meramalkan permintaan produk bulanan. Data penjualan mereka biasanya menunjukkan tren kenaikan seiring pertumbuhan perusahaan dan juga memiliki pola musiman yang sangat jelas. Penjualan selalu melonjak tinggi di bulan Ramadan dan akhir tahun. Dengan model Sarima PDI X PDI dikali PDI, perusahaan dapat menguraikan data penjualan menjadi
komponen utama seperti tren, tekanan stabil, musiman atau lonjakan tahunan, Apa nih, dan Bang? residual atau fluktuasi acak. Dalam memprediksi nilai-nilai komponen Apa ini, isinya? perusahaan dapat menentukan Kami siapa segala itu? 3 hingga 6 bulan ke depan. Manfaatnya sangat krusial Oh. jika prediksi menunjukkan lonjakan permintaan pada 2 bulan mendatang. Manajemen gudang berantai pasok negara bersiap untuk menambah stok barang, merekrutkan pengiriman barang dan mengalokasikan anggaran pemasaran yang lebih besar sehingga menghindari kehabisan stok atau stok out yang berpotensi merugikan miliaran rupiah. Ya. Silakan. Teman-teman yang harapan dulu. Ya. Dari India. Audio satu bus itu ada yang Tanya. Oh ya, ini. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, semoga bisa dipahami. Sekian presentasi dari Bapak. Kami akhiri. Semoga alhamdulillah.